Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Zen. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Materi ini pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kita perdalam lagi di kelas 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, data. Pengertian data. Apa sih pengertian data itu? Yang kedua adalah pengumpulan data. Kita akan mempelajari bagaimana data dikumpulkan. Yang ketiga adalah penyajian data. Setelah data dikumpulkan, terus kita sajikan datanya. Yang keempat adalah membaca data. Materi yang pertama adalah tentang data. Kita akan mempelajari apa sih pengertian data itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah pemilihan ketua kelas. Setelah diadakan perhitungan, datanya adalah sebagai berikut. Hasil pemilihan ketua kelas. Ada dua calon, namanya adalah Agus dan Cantika. Agus memperoleh 15 suara. Cantika memperoleh 10 suara. Nah, mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah Agus, yaitu memperoleh 15 suara. Nah, tabel ini berbicara tentang data, yaitu data hasil pemilihan ketua kelas. Jadi, data adalah sekumpulan informasi atau fakta tentang suatu kejadian atau keadaan. Materi yang kedua adalah tentang pengumpulan data. Bagaimana ya cara data-data itu dikumpulkan? Pengumpulan data bisa kita lakukan dengan cara yang pertama adalah langsung. Langsung itu adalah kita melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mengumpulkan data. Yang kedua adalah cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini bisa kita lakukan dengan memberikan angket atau lembar isian yang akan diisi oleh narasumber. Materi yang ketiga adalah penyajian data. Bagaimana ya setelah data terkumpul dan kita harus sajikan? Setelah data terkumpul, data kita bisa sajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah daftar, yang kedua adalah tabel, yang ketiga adalah diagram gambar, yang keempat adalah diagram batang, yang kelima adalah diagram garis, yang keenam adalah diagram lingkaran. Nah, setelah data kita sajikan, mari kita belajar bagaimana cara membaca data. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah tinggi badan beberapa siswa sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang diukur tinggi badannya? Yang kedua, berapa tinggi badan siswa yang terendah? Yang ketiga, berapa tinggi badan siswa yang tertinggi? Yuk, kita jawab. A. Banyak siswa yang diukur tingginya adalah 7 siswa. Mengapa 7? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, banyak siswa yang diukur adalah 7 siswa. Yang ke B. Tinggi badan siswa yang terendah adalah 140 cm. Ini ya yang paling rendah, 140 cm. Yang ketiga, tinggi badan siswa yang tertinggi adalah 146. 146. Ini yang paling tinggi. Nah, itu adalah contoh membaca data dalam bentuk daftar. Sekarang yang kedua adalah membaca data dalam bentuk tabel. Perhatikan, ini adalah tabel siswa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Laki-laki, perempuan, dan jumlahnya. Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui keterangan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 adalah 32, yaitu ini. 17 ditambah 15 hasilnya adalah 32.
Jumlah siswa kelas 3 adalah 30. Ini, yaitu 14 ditambah 16, 30. Yang ketiga, jumlah siswa laki-laki adalah 49. Ini, siswa kelas 1, 17, siswa kelas 2, 18, siswa kelas 3, 14. Ditambah hasilnya 49. Yang ketiga adalah membaca data dalam diagram gambar. Perhatikan diagram nilai ulangan siswa berikut ini. Nilai 70 digambarkan ada 2. Nilai 80 digambarkan ada 3. Nilai 90 digambarkan ada 4. Nah, gambar orang satu ini mewakili 2 orang. Dari diagram di samping diperoleh data sebagai berikut. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 70 adalah 2 kali 2, yaitu hasilnya 4 siswa. Mengapa? Karena ada 2 gambar orang dan 1 gambar mewakili 2 orang. Jadi 2 kali 2. Yang ke B adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai 80. Ini gambarnya ada 3 orang. 3, maka isinya adalah 3. Nah, setiap satu gambar mewakili 2 orang. Ini 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 90 adalah 4 kali 2 sama dengan 8 siswa. Mengapa 4? Karena nilai 90 diwakili oleh 4 gambar orang, terus 1 gambar mewakili 2 orang. Yang keempat adalah membaca data dalam diagram batang. Perhatikan data nomor sepatu siswa berikut ini. Ini adalah diagram batang yang menunjukkan data nomor sepatu siswa, yaitu nomor 35, 36, 37, dan 38. Nah, dari diagram batang ini dapat kita peroleh data sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa yang bernomor sepatu 35 adalah 2 orang. Ini ya, 2 orang. Menunjukkan angka 2. Terus yang kedua adalah banyak siswa bernomor sepatu 36. Ini 6, lurus di angka 6. Yang ke C, banyak siswa yang bernomor sepatu 37. Ada 4 orang. Ini 37, lurus dengan 4. Yang ke D, banyak siswa bernomor sepatu 38 adalah 8 orang. Ini 38, lurus di angka 8. Yang kelima adalah membaca data dalam diagram garis. Perhatikan nilai ulangan Agus sebagai berikut. Ini adalah diagram garis nilai ulangan matematikanya Agus ya. Agus melakukan 4 kali ulangan. Ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah nilai yang diperolehnya. Nah, dari diagram ini kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah nilai ulangan Agus yang terendah adalah 60. Nah, perhatikan ini. Yang paling rendah ini. Nah, berarti ulangan Agus yang paling rendah adalah 60. Yang kedua, nilai ulangan Agus yang tertinggi adalah 90. Ini yang paling tinggi. 90. Yang ketiga, nilai ulangan Agus yang kedua adalah 70. Ini ulangan yang kedua. Ini ulangan kedua, nilainya adalah ini 70. Yang keempat, nilai ulangan Agus yang keempat
turun menjadi 60. Ini tadi yang keempat ya. Nilai ulangannya Agus yang keempat malah turun, yaitu menjadi 60. Membaca data yang selanjutnya adalah membaca data dalam diagram lingkaran. Ini adalah data hobi dari 200 siswa. Setelah kita buat diagram lingkarannya, hasilnya adalah seperti ini. Voli 35%, kasti 25%, futsal 30%, sepak bola 30%. Nah, dari data ini kita peroleh kesimpulan. Yang pertama, siswa yang gemar voli adalah 35% kali 200. 35% ini adalah persentase dari voli. 200 siswa ini adalah dari 200 siswa atau keseluruhan siswanya. Mari kita hitung. 35/100 kali 200 sama dengan 70 siswa. Ini 100 dengan 200 bisa kita sederhanakan. Ini hasilnya adalah 2. 35 kali 2 adalah 70 siswa. Yang kedua, siswa yang gemar kasti adalah 25% kali 200. 25/100 kali 200 sama dengan 50 siswa. Nah, sama caranya seperti yang poin A. 200 dengan 100 kita sederhanakan. Jadi 25 kali 2 sama dengan 50 siswa. Nah, tadi adalah penjelasannya Pak Zen tentang pengolahan data. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Pak Yen berpesan, meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Pak Yen akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.